Hi everyone, I want going to talk about understanding problems with nouns and verbs. This topic is essential for improving our grammar skill and avoiding common mistakes in English communication. By the end of this presentation, I hope you will gain a clearer understanding of how to use nouns and verbs correctly. So let's get started. First, I want to introduce myself. My name is Vira Rianti. I am student from class 02 CP003, majoring in Information System. This presentation is part of the Intermediate Academic English course taught by Mr. Hasan Tampu Bolon. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. For the first, this material presentation is problems with nouns, kesalahan yang dapat terjadi menggunakan kata benda. Yang pertama, ada countable dan uncountable. Countable, things we can count, adalah segala bentuk benda yang bisa dapat dihitung. Contohnya book, egg, atau chairs. Countable memiliki kata bentuk singular yaitu tunggal dan plural yaitu jamak. Untuk countable bisa didahului dengan angka di depannya. Contohnya, for example, 1 apple, 2 apples, 3 apples. Untuk benda yang lebih dari satu menggunakan s di belakangnya. Contohnya, apple menjadi apples. Berikutnya menggunakan kata many atau a few. For example, many cars or a few chairs. And next ada uncountable nouns. The things that cannot to be counted adalah kata benda yang tidak bisa dihitung bentuknya dan tidak ada dalam bentuk jamak. For example, water, rice, information, or advice. Lalu ciri-cirinya menggunakan kata much, a little, dan some. For example, much water, a little sugar, atau some advice. Selanjutnya yaitu ada problems with nouns. Kategori plural forms. Plural forms itu dibagi menjadi dua, yaitu regular plurals dan irregular plurals. Regular plurals ada kata benda atau yang bentuknya jamak mengikuti aturan tertentu. Contohnya penambahan s atau is dalam bentuk tunggal atau singular form. Contohnya, for example, cars menjadi cars, dog menjadi dogs, box menjadi boxes. Tambahkan is jika kata berakhir s, x, z, ch, atau sh. Untuk irregular plurals adalah kata benda yang tidak mengikuti aturan penambahan s atau is. Bentuk jamaknya berupa secara tidak teratur atau tetap sama seperti bentuk tunggalnya. Contohnya, child menjadi children, person menjadi people. Kesalahan umum yang sering terjadi pada countable dan uncountable yaitu terdapat di kata money dan much. Money sendiri digunakan biasanya untuk kata benda yang dapat dihitung. Contohnya seperti apple. For example, how many apples do you have? Menggunakan kata many. Selanjutnya untuk uncountable atau kata benda yang tidak dapat dihitung bisa menggunakan much. Contohnya, for example, how much water do you have? Jadi terdapat perbedaannya ya. Much untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, many untuk kata benda yang dapat dihitung. Next, kita masuk ke dalam problem with verbs. Verb sendiri yaitu artinya kata kerja. Memiliki bentuk yang berubah tergantung pada waktu atau tensesnya. Terdapat regular verbs yang mengikuti pola penambahan ed untuk bentuk lampau. Irregular verbs yang bentuk lampau dan partisipannya berubah tanpa aturan khusus. Contohnya, regular verbs walk menjadi walked, tambahan ed di belakangnya. Play menjadi played. Untuk irregular verbs yaitu perubahan total pada katanya. Contohnya, go menjadi went. Berbeda dengan regular verbs yang hanya penambahan ed di belakang katanya. Selanjutnya ada subject-verb agreement. The first must agree with the subject in number. Kata kerja ini harus sesuai dengan subjeknya dalam jumlah singular atau plural. Subjek tunggal membutuhkan kata kerja bentuk tunggal, sementara subjek jamak membutuhkan kata kerja bentuk jamak. For example, untuk kata singular atau tunggal, she walks to school. Terdapat kata walks yang akhir katanya terdapat huruf s di belakangnya. Pluralnya, they walk to school. Tidak ada penambahan s di belakang walks-nya. Selanjutnya ada auxiliary verbs. Menggunakan kata do, be, have. Used to be atau biasa digunakan untuk form tenses, make question or negative. Contohnya, ada she is working on this project. Is tersendiri menunjukkan tenses present continuous. Untuk contoh yang lain ada do you like coffee?
do-nya tersendiri untuk kalimat tanya. Biasanya do, what, did, itu kalimat tanya. Lalu ada he has finished his homework. Has membantu membentuk present perfect tense. Selanjutnya ada modal verbs, yaitu kata yang menggunakan can, could, might, what, would, shall, should, must. Digunakan untuk menyatakan kemungkinan, keharusan, atau izin. For example, you must wear a helmet. Kamu harus menggunakan helm. Must tersendiri yaitu keharusan. Contoh lainnya ada she might come to the party. Might tersendiri, kata might menunjukkan kemungkinan. So next we have gerunds and infinitive. Gerunds verb used as nouns by adding in. Gerunds tersendiri yaitu artinya kata kerja yang diubah menjadi kata benda yang ditambahkan ing di belakangnya. Contohnya swimming dan reading. Swimming tersendiri kata kerjanya dari swim menjadi swimming, read menjadi reading. Lalu terdapat infinitive, yaitu the best form of the verb with to. Infinitive adalah kata kerja dalam bentuk dasar yang diawali to, contohnya to swim atau to read. Next, common errors with verbs, incorrect gerunds and infinitive use. Kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan kata bentuk kerja yang salah setelah kata kerja tertentu. Ada kata kerja yang harus diikuti gerund atau verb ing, dan ada pula yang diikuti oleh infinitive to be plus base verb. Contoh katanya ada I enjoy to swim. Ini merupakan kalimat yang salah karena kata enjoy harus diikuti oleh gerunds atau ing di belakangnya, bukan infinitive. Yang benarnya adalah I enjoy swimming. Bentuk gerund yang benar setelah kata enjoy. Contohnya kata lain seperti enjoy, avoid, mind itu diikuti oleh gerunds atau ing di belakangnya menjadi enjoying, avoiding, minding. Lalu untuk infinitive ada want, need, decide. To want, to need, to decide. Atau kata yang dapat diikuti untuk gerunds atau infinitive yaitu ada like, love, hate. Lalu ada incorrect subject verb agreement, yaitu kesalahan yang terjadi ketika kata kerja verb tidak sesuai dengan subjek dalam jumlah singular atau plural. Contoh kesalahannya ada he walked to school. He adalah subjek tunggal singular sehingga kata kerja harus mendapatkan akhiran s untuk subjek tunggal dalam bentuk present tense. Kata yang benar adalah he walks to school. Walks adalah bentuk kata kerja yang benar untuk subjek tunggal. He dalam present tense. Tipsnya, kata subjek tunggal terdapat di he, she, it, atau nama orang atau benda. Tambahkan s di belakangnya atau is pada kata kerjanya. Untuk subjek jamak, terdapat they, we, I, you. Gunakan kata dasar kata kerja. For the last presentation, remember for 1, always match your nouns and verbs correctly to ensure clear communication. 2, be mindful of plural forms, subject verb agreement, and proper use of gerunds or infinitive. 3, practice makes perfect. Consistent learning will improve your skill English. And last, thank you for your attention, and I hope this presentation has been helpful.